Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Latifiyah Palembang, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu narasumber, dan teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Latifiyah Palembang. Kali ini saya akan membahas tentang Living Quran ya. Mungkin ini sudah banyak yang tahu ya bagaimana Living Quran itu. Saya sebenarnya maju mundur mau bahas ini. Nanti khawatir nguyai segoro kalau kata orang Jawa ya. Jadi nah ini Living Quran pada dasarnya adalah Quran in everyday life. Nah, jadi berangkat dari pemahaman bahwa Al-Quran itu hidup di tengah masyarakat. Nah, secara teori seperti ini, Living Quran adalah ilmu untuk mengilmiahkan fenomena-fenomena atau gejala Al-Quran yang ada di tengah kehidupan manusia. Secara terminologi sebagai sebuah ilmu yang mengkaji tentang arti Al-Quran. Ilmu ini mengkaji tentang Al-Quran dari sebuah realita. Jadi bukan dari ide yang muncul dari penafsiran teks, kemudian ke praktik bukan, tapi bersifat dari praktik ke teks. Ya. Nah ini sebelum kita membahas tentang Living Quran di masa Nabi, sebelumnya kita membahas tentang kaitan antara kajian Living Quran dengan kajian resepsi dalam ilmu sastra. Ini sering dikaitkan karena resepsi adalah suatu respon atau penerimaan seseorang terhadap sesuatu. Dalam teori resepsi, pembaca menjadi titik fokus utama. Ya, jadi karena setiap pembaca memiliki horizon harapan yang tidak terlepas dari pengalaman selaku manusia yang hidup dalam dunia tertentu. Sejak awal turun, Al-Quran mengalami proses resepsi. Ya, ini hubungan timbal balik menerima dan bereaksi antara menerima dan bereaksi terhadap Al-Quran, baik sebagai teks sintaksis ataupun suatu kanon. Nah, ini praktiknya dapat dilihat saat Nabi menggunakan ayat Al-Quran, baik secara makna kebahasaan atau secara fungsi dari kemujizatan Al-Quran. Nabi mempraktikkan keajaiban Al-Quran bukan hanya menuangkan dalam bentuk praktik sikap yang mewakili Al-Quran. Seperti contoh ketika ada suatu riwayat, ya nanti saya ini di agak akhir ya. Semoga waktunya cukup. Nah ini tentang resepsi terhadap Al-Quran ada 3 ya. Ada estetis, hermeneutis, dan kultural. Nah sekarang lebih fokus pada kulturalnya, yaitu ini kultural ada yang menamakan sebagai sosiokultural, ada juga yang menamakan sebagai resepsi fungsional. Yakni proses hubungan antara teks Al-Quran dengan pembaca yang ada dalam ruang sosial budaya. Contohnya ketika ayat Al-Quran dipraktikkan dengan tujuan pengobatan atau healing. Nah ini Living Quran di Indonesia ada beberapa fenomena yang sudah melekat pada kita, yaitu misalnya kita baca Al-Quran secara rutin di tempat ibadah, misalnya baca kalau di pondok pesantren misalnya baca Yasin setelah sholat maghrib, kemudian menghafalkan Al-Quran baik secara utuh maupun secara sebagian, kemudian mendoakan pakai ayat Al-Quran, kemudian dilombakan, kemudian menggunakan ayat Al-Quran sebagai motivator atau semboyan dalam hidup. Nah ini sekarang kita akan bahas tentang self-healing. Nah ini kenapa saya membahas tentang ini, karena ternyata potret kesehatan mental di Indonesia itu cukup mengkhawatirkan. Ya. Jadi setiap periodenya itu ada kenaikan, apalagi ini sejak pandemi ini, pandemi kan nggak cuma berdampak pada kesehatan saja, berdampak pada ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan ketika banyak kasus, kebetulan saya juga tenaga ahli publikasi di Dinas Sosial, jadi saya sering mendapat laporan dari relawan-relawan di daerah, banyak orang yang dengan gangguan jiwa, banyak orang yang mengalami gangguan jiwa karena berbagai sebab. Di antaranya kehilangan pekerjaan akibat pandemi, kemudian karena dia mikir terlalu ini, kemudian jadi kesehatan mentalnya terganggu. Dan kemudian ada juga ini yang karena overthinking, ya. Jadi overthinking ini ternyata juga salah satu
hal yang mengkhawatirkan. Jadi ketika kita overthinking, jangan kita terus-terusan overthinking ya. Jadi kita harus pelan-pelan kita self healing. Kalau bisa kita mengobati diri sendiri, kita melakukan self healing. Nah, ini. Nah, beberapa tahun terakhir, self healing ini menjadi salah satu istilah yang banyak disebutkan di media sosial dan mesin pencarian Google. Kita lihat di Google ada sekitar 3 miliar ya, 3 miliar 50 juta hasil tentang self healing. Di Instagram ada 1,7 juta postingan hashtag self healing. Di Twitter yang sebagai media sosial yang dikenal sebagai media sambat itu tentunya lebih banyak lagi, tapi ini tidak saya masukkan di sini. Nah, self healing merupakan metode penyembuhan penyakit bukan dengan obat ya, melainkan dengan menyembuhkan dan mengeluarkan perasaan dan emosi yang terpendam dalam tubuh. Self healing juga disebut sebagai rangkaian latihan praktis yang dikerjakan secara mandiri sekitar 15 atau 20 menit dan sebaiknya dilakukan 2 kali sehari. Kalau misalnya secara sederhana, misalnya kalau kita merasakan galau, kita merasakan ada masalah suatu, itu kan kita pasti butuh pelarian ya. Ada coping mechanism di situ. Nah, ini salah satunya adalah self healing ini. Nah, ini macam-macam self healing menurut psikolog ada pengampunan atau forgiveness, gratitude, self compassion, dan sebagainya. Nah, ini banyak ya. Nah, lantas seperti apa self healing dengan ayat-ayat Al-Qur'an? Nah, ini Al-Qur'an disebut sebagai syifa. Di sini saya sebutkan di surat Yunus ayat ke-57 disebutkan bahwa wasyifaul lima fis sudur. Ya, jadi Al-Qur'an sebagai syifa atau penyembuh penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Nah, ini Quraisy Shihab menyebutkan dada atau sudur itu dalam ayat tersebut diartikan hati. Dan hal ini menunjukkan bahwa wahyu ilahi berfungsi mengobati berbagai penyakit seperti ragu, dengki, takabur, dan sebagainya. Dalam ayat tersebut, penyebutan Al-Quran sebagai sifat juga tertuang dalam beberapa surah antara lain At-Taubah, An-Nahl, Al-Isra, Asy-Syu'ara, dan Fussilat. Terkait penggunaan Al-Quran sebagai obat ini, ulama juga udah banyak yang berpandangan bahwa memang Al-Quran bisa dipakai untuk mengobati sakit lahir dan batin. Ya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa rutinitas membaca Al-Quran mampu membersihkan segala macam bentuk penyakit dalam hati berupa galau, ragu, nifaq, dan penyakit lainnya. Jadi ketika pada dasarnya, ketika kita pengen sesuatu, ini ada harapan nih. Ini ada harapan, ini ada kenyataan, dan antara kenyataan dan harapan ini nggak sinkron, bismillah ada masalah, munculnya masalah itu di situ. Jadi ketika kita misalnya kalau misalnya mikir judul gitu, nggak ketemu galau, kemudian sakit hati karena orang galau dan lain sebagainya, itu kita self healing, mencoba self healing dengan Al-Quran, bisa dengan mentadabburi Al-Quran dan juga bisa memakai di sini. Nah, ini contohnya adalah surat Al-Fatihah yang tadi saya sebutkan dalam suatu hadis diriwayatkan. Nah, ini oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya disebutkan bahwa sekelompok sahabat Nabi pernah mengadakan perjalanan panjang dalam perjalanan tersebut mereka diminta mengobati pemimpin kampung yang terkena sengatan berbisa. Kemudian sahabat mengobati dengan Al-Fatihah. Ya. Kemudian mereka menceritakan peristiwa itu pada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bertutur, bagaimana engkau tahu kalau Al-Fatihah dapat dijadikan sebagai ayat ruqyah. Kemudian ada yang diriwayatkan oleh ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud kurang lebih sama. Bahwa sejak masa Nabi Muhammad, Al-Quran diperlakukan sebagai memangku fungsi di luar kapasitasnya sebagai teks. Secara semantis, surat Al-Fatihah tidak memiliki kaitan dengan pengobatan. Nah, ini juga seperti Al-Qurtubi. Nah, ini bahwa bacaan ruqyahnya terdapat pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita baca nasta'in, kita langsung tertentak dalam hati ketika kita membaca lafaz tersebut dengan sungguh-sungguh dengan niat untuk meminta pertolongan pada Allah. Nah, ini juga
ada lagi satu ayat yang sering dipakai oleh pengguna media sosial, dan ini cukup, kalau menurut observasi saya, ini cukup efektif mereka pakai ya. Jadi baik, berdasarkan hasil pengamatan, nah ini ada ayat Al-Quran yang kerap dipakai sebagai motivator bahkan healer atau penyembuh yang bisa mengurangi hingga meredam keinginan untuk self harm atau suicide atau bunuh diri. Jadi kalau self harm atau melukai diri sendiri, misalnya ada cutting, menyilet tangan. Biasanya para remaja sering, banyak kasus pada remaja itu sering self harm atau menyilet atau keinginan untuk suicide, keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini ada di surat An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Ya. Di dalam ayat ini Quraisy Shihab menafsirkan ayat ini. Nah, ini di awalnya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menyerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafas. Nah, ini ketika dalam ayat ini, wala taqtulu anfusakum, nggak cuma diartikan sebagai jangan membunuh dirimu sendiri, tapi jangan membunuh orang lain juga. Dan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Dalam tafsir Jalalain, ini juga di wala taqtulu anfusakum, artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya, bagaimanapun juga cara dan gejalanya, baik di dunia dan di akhirat. Ya, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu sehingga dilarangnya kamu berdemikian. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk membunuh dirinya. Dia tidak menyebutkan bahwa bunuh diri adalah salah, bunuh diri adalah dosa, atau tempatnya di neraka, tapi Allah berfirman bahwa Dia Maha Penyayang kepada hambanya. Nah, biasanya orang-orang yang merasakan gangguan mental, gelisah, kemudian galau, depresi, itu merasa bahwa dia itu sendiri. Ya, nggak ada teman, nggak ada orang yang mencintai dirinya, nggak ada orang yang menyayangi dirinya, dan tidak ada yang mengerti dirinya. Nah, ini Allah menegaskan di sini bahwa sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ini jadi salah satu sebagai healing, sebagai motivasi dan sebagai semboyan. Jadi jangan sampai kita merasa sendiri. Nah, ini ringkasan. Jadi Living Quran merupakan Al-Quran yang di tengah masyarakat ya. Sebagian masyarakat menggunakan ayat Al-Quran untuk tentu salah satunya pengobatan, kemudian self healing dilakukan untuk menyembuhkan luka batin yang mengganggu emosi. Kemudian self healing bisa menggunakan ayat Al-Quran dan mentadabburi kandungan Al-Quran. Nah, ini yang terakhir, jika di luka tersebut, luka batin yang dirasa itu sangat mengganggu, jangan self diagnose, jangan cari di Google, wah saya jangan-jangan anxiety disorder, wah jangan-jangan saya malah ODGJ gitu, jangan self diagnose ya. Jadi kalau merasa gangguan mental itu mengganggu kalian, segera minta pertolongan ahli psikolog atau psikiater. Jadi ketika mild simptomnya kita rasa, mungkin kita galau, kita boleh self healing. Tapi self healing atau mengobati diri sendiri. Tapi ketika kita sudah merasa itu bahwa sangat mengganggu, segera cari pertolongan ahli. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.